Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Taufik. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Dan fokus saya pada konsentrasi akuntansi sektor publik. Selama menjadi dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya akuntansi manajemen keuangan daerah, akuntansi publik, akuntansi manajemen desa, dan akuntansi keberlakuan serta etika profesi akuntan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi publik. Pada mata kuliah ini, yaitu akuntansi publik, bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang pengelolaan organisasi publik dari karakteristik manajemen, penganggaran, investasi, penentuan harga pelayanan publik, pengukuran kinerja, laporan keuangan, hingga audit organisasi publik. Organisasi publik di sini meliputi pemerintahan, partai politik, ormas, yayasan, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Pencapaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa itu mampu memahami karakteristik dan lingkungan organisasi sektor publik serta sektor publik lainnya yang dapat membedakan akuntansi publik dengan akuntansi swasta. Kedua, mahasiswa mampu mengelola organisasi sektor publik dan mampu membuat anggaran sektor publik. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis investasi publik, menentukan harga pelayanan publik, dan melakukan pengukuran kerja sektor publik. Keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sektor publik dan mampu memahami audit publik. Perkuliahan ini memiliki bobot 4 SKS dan memiliki 16 kali pertemuan, termasuk 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS atau ujian akhir semester. 1 kali pertemuan memiliki durasi 200 menit dan dilaksanakan secara hibrid. Berikut topik bahasan untuk pertemuan pertama, yaitu membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pertemuan kedua membahas akuntansi manajemen sektor publik. Berikutnya pertemuan ketiga terkait dengan sistem pengendalian manajemen publik. Pertemuan keempat, penganggaran sektor publik. Pertemuan kelima, jenis anggaran sektor publik. Pertemuan keenam, analisis investasi publik. Ketujuh, membahas penentuan harga pelayanan publik. Dan pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, pembahasan terkait dengan pengukuran kinerja sektor publik. Berikutnya, pertemuan ke-10 membahas teknik akuntansi keuangan sektor publik. Pertemuan ke-11 membahas laporan keuangan sektor publik. Pertemuan ke-12 membahas urgensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Pertemuan ke-14 membahas value for money audit. Dan ke-14 membahas proses audit kerja, serta pertemuan ke-15 akuntansi untuk entitas partai politik, LSM, BLU atau BLU, dan akuntansi desa. Dan pertemuan terakhir, ujian akhir semester. Sementara untuk buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi publik, yaitu akuntansi sektor publik karya Profesor Mardiasmo, penerbit Andi Yogyakarta, dan modul akuntansi keuangan pemerintah lainnya, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya, pelaksanaan kuliah ini dilakukan secara luring di ruang kelas ataupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pondasi seperti pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Learning Management System atau LMS. Dan metode pembelajaran yang saya sampaikan menggunakan metode interaksi assessment. Metode pengajaran ini adalah suatu metode pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas pembelajaran dengan memfokuskan pada 3 aspek penting, yaitu penyampaian materi interaksi dengan mahasiswa dan penilaian hasil untuk mendukung delivery sebelumnya perkuliahan dimulai. Saya berusaha memberikan motivasi dan membentuk lingkungan positif untuk memacu semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Seperti materi yang saya sampaikan tersebut juga saya lampirkan pada media pembelajaran LMS dan Majaya. Sebagai bahan belajar, kemudian tahap interaksi, saya memfasilitasi diskusi, pertanyaan, dan kolaborasi antar mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Metode interaksi ini dapat memberikan pertanyaan antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, presentasi kerja, kelompok studi kasus atau kegiatan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setelah mahasiswa mengikuti serangkaian perkuliahan, saya melakukan asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa yang mencakup 3 bagian. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam diskusi serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Berikutnya, ini terkait pengetahuan, yaitu bagaimana mahasiswa menguasai materi yang ditujukan dalam diskusi. Ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Yang ketiga ini terkait keterampilan, yaitu mahasiswa dapat memahami secara komprehensif tentang materi mata kuliah akuntansi publik itu sendiri. Adapun perhitungan asesmen mengikuti aturan yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yaitu meliputi 5 aspek berikut. Pertama, untuk tugas 20%, yang kedua UTS juga 20%, ketiga UAS 20%, yang keempat presensi 20%, dan yang terakhir etika 20%. Di awal perkuliahan saya sampaikan indikator penilaian serta jenis penugasan baik individu maupun kelompok dalam forum kontrak perkuliahan. Perkuliahan saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang aktif, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Selain itu terintegrasi dengan teknologi informasi, dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Adapun kontrak perkuliahan di kelas akuntansi publik, yang pertama terkait dengan keterlambatan maksimal 15 menit, baik mahasiswa dan dosen. Yang kedua, segala bentuk kecurangan ini akan berakibat nilai E. Dan yang ketiga, mahasiswa wajib membaca materi sebelum perkuliahan, dan terakhir itu mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Adapun bobot nilai mengacu pada peraturan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan bobot
sebagai berikut. 85 sampai 100A, tipenya 80 sampai 84,9 A min, 75 sampai 79,5 B plus, 70 sampai 74,5 B, dan 65 sampai 69,5 C, D 30 sampai 54,5 dan E kurang dari 30. Baik, sebagai contoh akan saya sampaikan pertemuan kedua pada mata kuliah akuntansi publik dengan topik bahasan karakteristik dan lingkungan sektor publik untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup akuntansi publik serta gambaran organisasi sektor publik secara keseluruhan. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini adalah pertemuan keempat gitu ya, dengan materi penganggaran sektor publik. Sebelumnya kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar atau membahas materi berikut ini, kita telah belajar materi sebelumnya mengenai sistem pengendalian manajemen di akuntansi sektor publik. Salah satu sistem pengendaliannya adalah penganggaran gitu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang penganggaran. Nanti kita jelaskan seperti apa. Tapi sebelum kita masuk sana, mudah-mudahan materi sebelumnya sudah paham gitu ya. Nanti kita ceritakan, Bapak jelaskan bagaimana implikasinya di dunia nyata. Karena kita belajar bukan sekedar teori, karena teori itu emang sudah benar. Tapi kan bukan sekedar menghafal, taunya di buku, terus kita implikasinya nggak tahu, itu jadi masalah. Oke, baik. Tujuan dari kita belajar atau capaian yang diharapkan dari materi ini adalah kalau kita mengacu ke RPS, nah, kan ya, kita pertama harus tahu tentang konsep anggaran, yang kedua pengertian anggaran dan pentingnya anggaran, ada 7 ya, itu nanti kita bahas satu persatu di dalam materi pertemuan keempat gitu ya. Baik, kita masuk ke materi. Di sini penganggaran sektor publik, yang pertama konsep dari anggaran itu sendiri. Di sini jelaskan konsep anggaran itu dalam organisasi sektor publik, penganggaran. Dijelaskan bahwa penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena kalau kita bicara anggaran, kan pernah dengar ya, APBN, APBD gitu ya. Itu ada kaitannya dengan merupakan suatu proses politik. Kalau kita bicara anggaran APBD, APBN itu kan yang mengesahkan itu wakil kita, DPR, DPRD. Yang membuat, yang menyusun pemerintah. Istilahnya pemerintah ini butuh duit, nanti wakil kita yang menyetujui. Oke, sehingga terjadilah kontrol yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Oke, itu konsepnya ya. Sementara penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana. Oke, alokasi dana itu berapa duit yang digunakan. Kalau kita bicara ke pemerintahan itu departemen atau institusi. Kalau kita bicara tentang MBG sekarang lagi rame-ramenya gitu ya. Berapa anggarannya? Nah, ini kan agak rumit juga. Tapi ada pos-posnya. Untuk pendidikan berapa anggarannya? Nah, kalau kita bicara tentang anggaran itu cuma angka secara global. Paham ya? Rinciannya itu apa aja, Pak? Nah, kalau kita bicara di dunia pendidikan, umpamanya ada anggaran sebesar 75 triliun dari pusat, itu artinya bukan pusat, apa sih yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ini dari dana sebanyak itu, gitu ya. Artinya setiap dana atau biaya yang dikeluarkan ada pertanggungjawabannya. Oke, gitu ya, itu yang berkaitan dengan penganggaran sektor publik. Kita lanjut, lebarkan lah ya, biar jelas. Nah,
konsep anggaran sendiri di sini jelaskan ada aspek perencanaan, pengendalian, aspek akuntansi, akuntabilitas publik. Kalau kita bicara nanti dijelaskan juga aspek perencanaan. Kalau bahasanya kita punya duit sebesar itu untuk apa sih? Kalau kita bicara tentang pemerintahan tadi di institusi pendidikan atau dinas pendidikan atau kementerian pendidikan, ada anggaran sebesar 75 triliun, itu alokasinya untuk apa saja, gitu ya. Kalau kita sama contohnya seperti kalian, kalau kalian tuh kos atau ngontrak di sini dikasih orang tua kalian duit sebulan umpamanya dianggarkan 2 juta, ya. Kalau rinciannya peruntukannya tidak jelas, pahamlah, pergilah kalian ke MBK, selesai. Jadi artinya anggaran itu sebagai alat pertama perencanaan, pengendalian. Artinya dana sebesar itu bisa dibuat rencana apa nih, untuk apa nih dana atau duitnya dikasih. Iya kan, kalau model sekarang kan enggak ya, harus dikasih duit yang penting habis, besok mikirnya lain lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada aspek akuntabilitas karena kan dalam membuat anggaran nanti konsepnya ke akuntansi publik, laporan keuangan pemerintahan. Ada standarnya juga. Sudah sesuaikah dengan peraturannya gitu ya. Berikutnya nih dia pengertian anggaran tadi sudah dijelaskan secara rinci. Anggaran publik merupakan suatu dokumen menggambarkan kondisi keuangan. Artinya kalau dalam perusahaan, kalau kita bicara perusahaan, kalau perusahaan itu konsisten ya. Beda anggaran perusahaan dengan anggaran pemerintah atau BPN. Laporannya beda. Kalau perusahaan itu dia konsisten. Karena apa sih tujuannya dibuat anggaran sebagai alat tadi sampaikan perencanaan, pengendalian. Kalau perusahaan mau untung, sudah dibuat rencana ke depan. Ini labanya tahun depan sekian persen. Di APBN apakah ada? Apakah pernah dengar namanya APBN surplus? Nggak ada. Karena kan sistem pencatatannya juga beda. Istilahnya kalau di pemerintahan itu ini lo duit, habiskan, selesai. Oke, itu ya konsep secara garis besarnya, pengertiannya. Kita lanjut. Anggaran itu memang sangat penting ya. Tadi dia sampaikan sebagai alat perencanaan, pengendalian ya. Buat kalian, buat Mas Bapak, kan gitu ya. Kalau kalian lebih cerdas, yang buat yang inilah ya, untuk kedepannya lebih baik, buatlah anggaran pribadi. Ya, sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian. Kita tahu lah zaman sekarang kan gengsi itu lebih tinggi dari kemampuan, kan gitu ya. Itu yang jadi masalah. Makanya untuk mengendalikan dana atau biaya yang kita keluarkan, kita buatlah untuk apanya gitu ya. Itulah pentingnya anggaran. Kalau kita bicara tentang sektor publik ya, yang paling heboh kan kita bicara di awal pemerintahan, kita tidak menyinggung ya, efisiensi anggaran. Pertanyaan kan begitu ya, Bapak Presiden kita efisiensi. Kenyataannya apa? Hancur kan? Nah itu, walaupun ya kita tidak bisa ini ya, kita tidak bisa bicara lah. Tapi kan apakah ucapan dengan tindakan sesuai? Ini kan bukan memprovokasi, enggak ya. Tadi itulah kondisi kita. Kalau kita bicara anggaran, sekali lagi teori sudah benar. Pelaksanaannya yang jadi masalah. Oke, anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah ini. Pernah dengar fiskal ya, kebijakan fiskal ya, antara pusat dan daerah itu. Dana dari daerah itu sebagian ada diperoleh dari pusat. Karena kan istilahnya kan ada bantuan lah, kalau di APBN atau BPD namanya dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum. Oke, kenapa Pak? Kan gitu ya. Pemerintah daerah juga dapat bantuan dari pusat. Ya kita tahu daerah juga tergantung pendapatannya ya. Kalau daerah itu PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya, kalau wilayahnya banyak tambangnya itu pasti setor ke pusat, ya kan? Bagaimana Pak kalau yang tidak ada? Tetap ya, itu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal ya, secara garis besar aja Bapak sampaikan. Dan ini dia fungsi anggaran
Tadi sudah dijelaskan, tapi rinciannya adalah perencanaan, pengendalian, gitu ya. Apalagi ada sebagai alat kebijakan fiskal. Makanya kalau kita bicara kebijakan fiskal, lihat APBN. Kadang-kadang kan kalau kita bicara, kemarin ada Menteri Keuangan bicara, gitu ya, bahwa ada dana mengendap di setiap daerah, itu benar. Artinya kan ada dana dari pusat disalurkan ke daerah, tapi daerah tidak menggunakannya dengan cepat. Contohnya begini, kita bicara sekarang kan kalau dana itu mengendap di bank pasti dapat bunga. Kita tahu bahwa transfer dari pusat ke daerah itu kan besar tuh. Sama pemerintah daerah itu diendapkan dulu, sehingga kan dapat bunganya lah gitu daerah ya. Kita ambil contoh, makanya kegiatan atau penggunaan anggaran tuh banyak dilakukan oleh pemerintah di akhir-akhir periode, akhir tahun lah banyak gitu ya. Ada acara dadakan tuh. Artinya apa? Untuk menghabiskan tadi itu dana anggaran tadi. Kalau nggak habis ya dikembalikan. Yang penting adalah laporannya gitu ya. Nah itulah ya, kita nggak bisa, walaupun itu undang-undang peraturannya ada ya, tapi kan dalam menjalankan, dalam mengalokasikan anggaran dia waktunya kebanyakan molor. Itu yang kita alami ya selama ini ya kalau di pemerintahan lah, gitu. Karena kita identik dengan. Oke, itu fungsinya udah sebanyak. Berikutnya ini dijelaskan ya, anggaran sebagai alat perencanaan, planning. Ada duit 10 juta itu untuk apa? Alokasi kemana gitu ya. Berikutnya adalah sebagai alat pengendalian. Kalau pengendalian itu ini duit. Kalau di perusahaan itu contohnya begini, kalau kita buat produk, umpamanya meja, bahan baku yang dibutuhkan itu berapa untuk menghasilkan produk, menghasilkan meja sebanyak itu, gitu ya. Nggak asal tulis, karena ada rinciannya, ada indikatornya tuh. Sekecil apapun tuh rupiah yang keluar, ada tolak ukurnya. Makanya dikatakan fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, nggak semau-maunya nih, walaupun ya pelaksanaan nanti di akhir periode gitu ya. Dan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal tadi sudah saya sampaikan. Koordinasi dan komunikasi, karena kalau kita bicara koordinasi dan komunikasi kan anggaran pemerintah ini kan kalau kita bicara di salah satu institusi, umumnya Kementerian Pendidikan, kan banyak yang terlibat di sana ya. Jadi ini bagian, pokoknya banyak bagian nih. Dan bagian-bagian ini dalam melaksanakan tugasnya kan butuh juga namanya anggaran. Yang paling gampang nih, kalian kuliah di Dharma Jaya. Kebetulan Bapak dulu pernah di akuntansi dan anggaran. Tiap bagian di Dharma Jaya itu punya anggaran masing-masing. Paham ya? Kalau nggak ada anggaran, nggak ada duitnya, nggak kerja. Contoh di BAK, di Bagian Akademik, ada nggak anggarannya? Apa anggaran yang dibutuhkan? Ya pasti alat tulis kantornya. Kalau kita mau UAS, kalian mau UTS itu disiapin tuh kertas berapa kira-kira. Nggak acaranya dadakan beli kertas, tidak seperti itu. Artinya kan tidak terencana kerjanya. Paham ya? Betul dia sebagai alat. Artinya ada komunikasi di bawah jajaran siapa nih, BAK, WR1. Nanti pimpinannya atau WR1-nya mengkomunikasikan berapa kebutuhan gitu ya. Nanti ACC-nya melalui pusatnya, pimpinan teratasnya. Oke, kayaknya cukup jelas kayaknya ya, juga detail ya tentang penganggaran tuh ya. Dan itu penganggaran untuk pemerintah ya. Kalau bisa kalian belajar untuk itu, bikinlah anggaran pribadi. Bukan kita pelit, jelas duitnya, penggunaannya. Oke ya. Dan sebelum Bapak akhiri untuk pertemuan ini, kalau seandainya ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan nanti menghubungi atau kita diskusi di grup WA, karena kebetulan kan kita buat grupnya tuh. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi forum diskusi, demikian profil diri saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan menilai portofolio Tridharma saya. Mohon bantuan dan dukungan serta doa
agar saya dapat terus berkembang dan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.